kita masukkan, mudah-mudahan bisa sih di BPKB ya, bukan yang di SNMPTN. Kita sapa dulu ya kakak alumni ya, Yusuf ya. Halo Mas Yusuf. Apa kabarnya? Halo, Bu, apa kabar, Bu? Baik. Kemarin akhirnya tidur di sekolah ya? Tidur di SG? Iya, baik. Gimana? Jadi nggak enak. Iya, Bu, saya tidur di sini, Bu, kan nggak apa-apa. Karena tengah malam ya, Yusuf ya? Sampai jam 12, Bu, BK, Bu. Iya, makanya. Yusuf itu satu angkatan sama ini, sama Remi ya? Sama Remi sama Hilmi ya? Iya, benar, Bu. Ya, Remi kan baru wisuda itu, udah Ya, selesai. si Hilmi. Kemudian yang Hilmi baru cari kerja. Nah, Terus si siapa? Alvin ya yang di UI itu ya? Alvin udah lulus dari tahun sebelumnya, Bu. Dia kan Udah kerja. dia kerja. Kan waktu itu kerjanya di DPR ya. Sekarang mencari kerja tempat lain Iya. apa ya? Dia jadi ini, Bu, apa belakang layarnya Anies Baswedan sekarang. Oh, sekarang di ininya Anies. Masuk ke Anies. Apa sih timnya Anies, Bu, sekarang? Timnya Anies. Oh, gitu ya. Nggak nyangka ya. Iya, makanya. Anaknya Saya cool. sama dia kan katanya, wah itu apa sih banyak. Jadi tuh dia timnya Anies ya biasa jadi penebar gitu biasanya. Oh, dia kan iklan ya waktu itu ya di UI-nya. Apa sih iklan apa ya? Iklan. Ilmu komunikasi, Bu, dia. Cocok lah itu. Ya, Pas itu. suka jadi apa sih tim-tim di balik layar yang suka menebar kebencian gitu. Oh, Alvin. Ya, alhamdulillah ya. Ini pada ngajakin ketemuan itu, Ibu bilang nanti kalau udah agak-agak pandemi lewat dikit gitu. Tapi itu masih ini gak sih, Bu, apa datang ke sekolah atau gimana gitu? Masih suka datang alumni. Masih main doang, kadang ke TU. Ini alhamdulillah ada 12 orang ya. 12. Yang lainnya belum ya. Sup dari kelas 11 bisa nggak kita masukin nilai anak-anak, kemudian diprediksi jurusannya yang pas itu bisa nggak? Dari kelas 11, dia kan punya nilai 4 semester. Oh, 4 semester ya? Kalau nanti naikkan kelas berarti? Bisa kok, bisa, Bu. Bisa pakai ini ya, diprediksi ya? Oh, nggak apa-apa, bisa kok. Yang aman yang mana gitu kan? Betul. Bisa. Nanti mau berarti kita ini lagi, Bu, Jimit lagi nih. Nanti kalau udah nilai mereka keluar, baru kita prediksi aja. Oh ya udah nggak apa-apa, bisa kok, boleh. Ini di kemana gitu kan. Kemarin kan ada anak-anak banyak tuh yang jurusannya kembar, nilainya nggak sama. Nah itu dia makanya. Kemarin apa di ya? Saat terakhir, mana? Iya kemarin pas abis kita jimit, Bu. Wah langsung banyak tuh yang WA saya tuh. Iya sebenarnya nanti balesin yang ini dulu, saya gitu kan. Nanti ya kalau waktunya luang nanti dibales gitu. Banyak banget, Bu, hampir 20 orang kayaknya. Iya. Kemudian kan anak-anak tuh ada yang menikung ya, artinya kita udah sepakat nih dia milih ini karena nilainya kan pas. Ternyata dia nikung berbalik arah. Ya kita nggak bisa menahan. Apalagi udah kesepakatan dari orang tuanya juga kan, udah susah banget kalau berbentuk. Iya. Kita juga nggak bisa menahan kan gitu. Padahal dia kalau pindah jurusan tuh nilainya nggak aman. Nah itu dia. Ya udahlah, mau diapain? Apa-apa. Udah kalau emang rezekinya ya udah. Semoga aja ada rezekinya. Ya, Isma bilangin temen-temennya dong. Ini baru ada siapa ini? Oke, Bu. Iya, suruh masuk ya. Andin ada. Halo Andin, apa kabar Andin? Akbar, apa kabar? Halo Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Bu? Gimana situasi di RT-nya kamu, aman? Alhamdulillah aman. Aman ya, nggak banjir? Enggak Bu, tapi rumah saya bocor.
Oh, bocor mah biasa, rumah ini juga bocor. Karena banyakan kucing ya di atas ya. Enggak, Bu. Kalau rumah itu bocor gara-gara kucing, kucingnya naik ke atas-atas sih. Aduh, jadi ember deh di mana-mana. Halo, Pak Reza udah gabung. Satria Jordan, Al-Rabi. Ini Arab banget nih Jordan ya, pakai Al-Rabi gitu ya. Ini kelas ini Sub, kelas yang hebat-hebat Sub. Ini IPAC ya, Bu ya? Berarti ya? IPA D. Oh, IPAD. IPA C, IPA C. IPAC kan IPA ya? C the best. Nilainya the best, anaknya the best gitu loh. Kalau dulu pas angkatan saya IPAC paling bikin onar, Bu. Oh enggak, Oh, IPA enggak. C, IPA D onar kan? IPA C enggak kan? IPAC hampir sih, hampir-hampir onar sih. Iya, kalau dulu IPA D onar ya. Dulu, Sekarang enggak. dulu tuh itu, Bu, inget gak? Aldi Dava inget gak, Bu, yang sekarang jadi artis, Bu? Dapong. Aldi Dava. Iya. Sekarang jadi apa dia? Dia sekarang ini, Bu, itu jadi sinetron yang Anak Langit itu loh. Oh iya, si Aldi Dava. Iya, Oh, yang panggilannya Dapong-Dapong itu. di apa di RCTI apa di mana tuh? Di RCTI pernah, di SCTV pernah dia tuh, Bu. Aduh, ibu jarang nonton TV cuk, jadi nggak tahu. Main Tapi sinetron. udah berubah ya mukanya ya. Mukanya kan dia, mukanya tuh agak apa ya, hitam manis, Arab-Arab gitu, Bu ya. Kayak Jordan ini. Jordan juga nih Arab-Arab nih Jordan nih. Di sini ada nama Jordan loh. Nah, bukan Bu, nama Oh iya, doang. Jordan Al-Rabi ya ini ya. Wah, Itu Arab tuh, misalnya Sinatra. Kalau Isma ini jadi Menteri Keuangan nanti dia. Amin aja lah, Bu. Halo Vicky, sehat Vicky? Vicky udah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, bekas operasinya gimana, Vicky? Aman? Lancar waktu itu udah lama juga kan. Harus bekasnya gimana? Udah nggak kelihatan? Sebentar, Bu. Iya. Kenapa, Bu? Bekas operasinya nggak kelihatan, Vicky? Kalau bekasnya ada, Bu. Oh iya ya, kelihatan mesti itu ya. Tapi Iya. kalau masih anak-anak mah itu bisa ini kok, bisa menghilang bekasnya mah itu. Pakai ini Iya, Bu. ada minyaknya itu, tapi bukan minyak jelantah ya, ada minyaknya sih itu supaya bekas mukanya hilang. Iya, Bu. Ya, Vicky selanjutnya ya. Iya, Bu. Satria, apa kabar Satria? Satria, apa kabar? Oh, tidur kayak Satria nih ya. Mas Yusuf, kita mulai aja ya. Ya, Saya boleh. ya. Nanti kan ajang terlagi jam 12 selesai ya kita ya. Oke, Bu. As soon as possible, aset. As soon as possible ya. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Ya, yang terhormat, yang kami sayangin ya, kakak alumni, Kak Yusuf Afriansah, ya, makasih banget ya, yang udah dari awal suka bantu sekolah gitu ya, dengan waktunya sampai jam 12 malam, dengan kelas 12 ya, yang baru-baru ini melakukan pemilihan jurusan untuk senam PTN, makasih ya Mas Yusuf. Kemudian yang saya sayangi anak-anak 11 IPA C ya, yang paling hebat gitu ya. Yang mudah-mudahan tahun depan mereka itu jangan melakukan senam PTN-nya banyak dan banyak yang terima di PTN tahun depan. Amin. Amin. Yang banyak masuk sekolah kedinasan. Ibu sih berdoa aja banyak masuk sekolah kedinasan. Semoga ya, amin. Oke, hari ini Kak Yusuf akan mempromosikan lembaganya dia, dan semoga apa yang dijelaskan Kak Yusuf bisa bermanfaat buat kamu ke depannya, ya. Kita ambil yang positifnya dari apa yang di-share oleh Mas Yusuf. Silakan Mas Yusuf, terima kasih. Oke.
Oke, baik. Terima kasih Bu Nina. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama Kakak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kakak selain juga mengajar di Bimbel Salemba Group, kakak juga kebetulan alumni SMA 105 angkatan 23. Makanya ada kedekatan juga nih sama Bu Nina nih. Jadi akrab juga nih kita. Kemarin juga sempat mengarahkan kakak-kakak kelas kalian tuh yang kelas 12 tuh untuk masuk ke SNMPTN. Nah, jadi cukup dekat juga ya. Jadi kakak sama Bu Nina ini gitu. Jadi hari ini kakak akan mempresentasikan tentang info PTN kepada kalian. Nah, jadi kenapa sih kakak mensosialisasikan info PTN kepada kalian? Nah, karena kalian ini mumpung kelas 11, ya, masih banyak waktu untuk berpikir, masih banyak waktu untuk memilih jurusan yang kalian inginkan, ya, dan masih banyak berpikir untuk referensi-referensi jurusan yang ada di bidang IPA gitu kan, khususnya saintek ya disebutnya ya kalau PTN. Oke, langsung aja kita mulai hari ini. Nah, jadi tema kita hari ini itu adalah kupas tuntas sistem seleksi masuk PTN. Oke. Nah, di sini ada 8 universitas terbaik di Indonesia. Nah, siapa sih yang nggak tahu UI gitu kan? Pasti dari kalian semua nih udah tahu semua nih Universitas Indonesia gitu kan. Yang pertama. Yang kedua ada Undip. Nah, terus yang ketiga ada ITS atau Institut Teknologi 10 November. Terus selanjutnya ada Unpad, ya, yaitu di Bandung. Selanjutnya ada IPB di Bogor, ada ITB di Bandung, ada UGM di Jogja, sama yang terakhir itu ada Universitas Erlangga. Nah, jadi ini adalah 8 universitas terbaik yang ada di Indonesia. Ini pasti di antara kalian semua udah punya angan-angan nih ya, pengen masuk kampus yang mana nih, kayak gitu kan. Nah, untuk masuk ke 8 universitas terbaik yang di Indonesia ataupun universitas-universitas negeri yang lainnya, nah, kalian itu butuh yang namanya jalur masuk. Nah, ya. Nah, jalur masuk ke PTN ada jalur SNMPTN, ada jalur SBMPTN, dan yang ketiga ada namanya jalur mandiri. Nah, perbedaannya apa aja nih, gitu kan? Nah, ini mumpung kalian masih kelas 11, kalian harus tahu nih ketiga jalur yang ada di sini, gitu. Jangan sampai nanti pas kelas 12 baru SNMPTN apa sih, SBMPTN apa sih, mandiri apa sih? Nah, mumpung kalian masih kelas 11, maka dari itu kalian harus tahu ketiga jalur untuk masuk ke PTN. Yang pertama ada jalur SNMPTN. Nah, jalur SNMPTN itu apa sih? Nah, SNMPTN itu biasa yang disebut sebagai jalur rapot. Jalur rapot atau jalur undangan. Gitu ya. Nah, ini kuota 20%. Nah, maksudnya 20% itu apa? 20% dari peserta yang ikut PTN. Jadi seluruh Indonesia nih yang ikut SNMPTN, nah, kita hanya diambil 20%, gitu ya. Kemungkinan 20%. Nah, kalau misalnya SBMPTN itu adalah seleksi bersama masuk PTN. Nah, SBMPTN ini jalur tulis, ya, jalur tes tulis. Kalau sekarang itu tesnya itu pakai komputer, jadi kalian nggak perlu bulet-buletin lagi, ya. Jadi tinggal klik, nah terus di komputer nanti tesnya. Nah, itu disebutnya apa? Itu disebutnya jalur SBMPTN. Nah, yang ketiga itu adalah jalur mandiri. Nah, mandiri itu adalah jalur yang diselenggarakan oleh masing-masing PTN. Ya, SNMPTN sama SBMPTN itu kan mereka itu kan waktunya berbarengan ya, tesnya berbarengan, pengumumannya berbarengan. Nah, beda halnya sama yang mandiri. Kalau mandiri itu dia adalah seleksi yang diselenggarakan oleh masing-masing kampus. Nah, pelaksanaan itu antara kampus yang satu dengan kampus yang satunya lagi itu bakal beda. Nah, jadi
pengumuman beda, pelaksanaannya juga akan beda pastinya. Nah, jadi tergantung dari kampusnya itu sendiri. Gitu. Nah, jadi itu ya, itu penjelasan dari ketiga jalur untuk masuk ke PTN. SNMPTN, SBMPTN, dan yang terakhir itu adalah diri. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada rangkuman jadwal SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN 2021. Nah, kalau 2021 ini berarti nanti yang angkatan kakak kelas kalian nih. Nah, ini alur pendaftarannya, alur rangkuman jadwalnya. Nah, nanti kalau kalian mungkin akan beda lagi ya. Kalian itu nanti di tahun 2022. Nah, jadi persiapkan diri nih untuk kalian nih. Ya, kira-kira rangkaian jadwalnya ini seperti ini. Oke. Kita akan membahas tentang SNMPTN dulu nih ya. SNMPTN 2021. Nah, untuk SNMPTN ini penilaiannya gimana sih? Dan apa aja sih yang dilihat dalam penilaian SNMPTN gitu ya. Nah, pertama kita lihat ya, bagaimana siswa dapat SNMPTN. Karena nih caranya supaya siswa bisa ikut SNMPTN. Ya. Oke, kita lihat. Pertama, ya, diharapkan sekolah itu memiliki akreditasi A, gitu ya. Kenapa? Karena supaya yang ikut SNMPTN itu banyak, gitu. 40% terbaik di sekolahnya. Jadi, untuk akreditasi sekolah itu sangat menentukan dalam kuota SNMPTN. Ya. Nah, jadi akreditasi sekolah A itu adalah 40% terbaik di sekolahnya. Kalau akreditasi B itu 20% terbaik di sekolahnya. Untuk akreditasi C itu 5% terbaik di sekolahnya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau misalnya semakin baik akreditasi sekolah, maka siswa yang ikut kuota SNMPTN itu semakin banyak. Kebetulan dari 105 ini udah akreditasi udah A. Nah, jadi kalian aman nih. Ya, 40% siswa terbaiknya boleh ikut kuota SNMPTN. Dengan peringkat 1 sampai peringkat 58 ya Bu ya. Nah, 58. Peringkat 58. Nah, jadi sekitar segitu ya 40%. Nah, itu untuk akreditasi sekolah ya. Nah, terus penilaiannya apa lagi? Nah, penilaiannya itu adalah rekam jejak akademik semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, khusus kalian kan IPA nih ya. Jadi pelajaran yang dilihat itu adalah pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, sama biologi. Nah, jadi 6 pelajaran utama. Ya, 6 pelajaran utama saja. Matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, kalau IPS apa? Kalau IPS itu matematika, bahasa Indonesia, Inggris, jadi 6 mata pelajaran itu yang dilihat. Semester 1 sampai dengan semester 5. Yang dilihat dalam penilaian SNMPTN. Oke. Nah, di sini ada data persaingan SNMPTN dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Nah, lihat di sini ya. Peserta tahun 2014 itu 700.000 orang, 2015 itu meningkat 800.000 orang. Ya. 2016 itu 600.000, 2018 500, nah 2019 turun nih, ya pesertanya turun, jadi 400.000, 780, 400.000. Nah yang terakhir tahun 2020 kemarin itu adalah 400.489 gitu ya. Nah, itu pesertanya semakin kesini semakin berkurang ya gitu. Nah kenapa bisa seperti ini gitu? Karena tahun 2014 sampai tahun 2016 itu seluruh peserta semua siswa yang ada di sekolah tersebut boleh di tapi di 2016 ke sini itu udah mulai ada kuota, jadi nggak semua siswa boleh ikut SNMPTN, tapi yang peringkat paralel itu tinggi. Nah, itu boleh. Jadi semuanya nih semuanya boleh ikut, tapi sekarang dikuotain, ada kuotanya.
Nah, itu tadi yang Bu Nina bilang ya, peringkat 1 paralel sampai 58 paralel itu SNMPTN. Nah, jadi di sini pesertanya berkurang, ya berkurang. Juga ya, yang lolos itu juga semakin sedikit ke sini. Nah, presentasi kelolosannya semakin tinggi. Kenapa? Karena pesertanya sedikit, ya kan? Terus yang lolos juga aplikasi itu mungkin lebih banyak gitu. Nah, jadi presentasi kelulusan itu lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi. Nah, yang terakhir itu kemarin tahun 2020 itu presentasi kelulusan itu sekitar 19,71%. Oke, kayak begitu ya. Nah, itu persaingan SNMPTN dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, penilaian SNMPTN itu ada apa aja? Nah, penilaian SNMPTN itu pertama jenis kelas dan akreditasi sekolah gitu ya. Nah, jadi akreditasi sekolah kalian itu apa nih? A, B atau C. Nah, kebetulan kan tadi 105 udah A ya. Jadi kemungkinan 40% siswa terbaiknya itu ikut jalur SNMPTN. Nah, jenis kelas gitu ya. Artinya jenis kelas kalau misalnya kalian IPA ya diusahakan untuk ngambil SNMPTN jurusan yang IPA gitu. Ya, kalau misalnya kalian IPS, ya udah ambil jurusan yang IPS. Nah, jangan sampai ya di SNMPTN itu dianjurkan tidak ikut lintas minat gitu. Tidak lintas jurusan maksudnya. Tidak ikut lintas jurusan. Kenapa? Karena akan susah pembobotan nilainya nanti gitu. Nah, jadi diupayakan kalau kalian dari IPA ambil jurusan yang IPA untuk di SNMPTN ya. SNMPTN kan jalur rapot, jadi upayakan harus sesuai dengan nilai-nilai rapot gitu ya. Nah, terus yang kedua, nah tadi baru kakak bilang tuh nilai rapot. Nah, nilai rapot dan UN. Kalau UN kan udah nggak ada nih. Nah, jadi indikator utama penilaian SNMPTN murni dari nilai rapot saja gitu ya. Oke. Nah, terus yang ketiga, peringkat paralel siswa. Nah, peringkat paralel siswa juga sangat dilihat nih. Ya, artinya apa? Artinya biasanya kalau misalnya kan di deket-deket pendaftaran SNMPTN itu biasanya tuh nanti guru BK ada pemetaan ya. Pemetaan itu artinya diupayakan dari peringkat 1 sampai peringkat 58 paralel nggak boleh ada pilihan pertama yang sama. Ya, misalnya contoh gini, paralel 1 milihnya kedokteran UI misalnya. Nah, terus paralel 10 ngambil juga kedokteran UI. Nah, jangan sampai ada jurusan yang kembar antara paralel yang ada di kuota SNMPTN. Nah, maka dari itu nanti guru BK kalian itu meminta pemetaan. Kalian mau ngambil jurusan apa aja. Jangan sampai jurusan itu sama yang peringkat di atas-atas. Nah, kenapa? Karena secara logika peringkat yang atas lebih berpotensi masuk dibandingkan peringkat-peringkat yang bawah. Nah, maka dari itu kalau misalnya peringkat 1 udah ngambil kedokteran UI, ya peringkat 10 paralel itu diupayakan jangan sampai ngambil kedokteran UI juga. Karena kemungkinan dari segi nilai, mereka akan kalah. Yang peringkat 10 ini akan kalah sama peringkat 1. Nah, maka dari itu, peringkat paralel siswa itu sangat dilihat gitu ya, dalam pemetaan jurusan nanti. Gitu. Oke. Terus yang keempat apa yang dilihat? Yang keempat itu adalah prestasi yang lain. Nah, prestasi yang lain itu biasanya berkaitan dengan prestasi-prestasi yang relate dengan jurusan yang akan kalian ambil. Nah, misalnya kalian pengen ikut, pengen ambil jurusan matematika. Gitu. Nah, terus kalian punya prestasi di Olimpiade Matematika. Itu silakan gitu, kalian bisa mengupload prestasi kalian pada saat daftar SNMPTN. Nah, itu gunanya untuk apa? Itu gunanya untuk penilaian atau misalnya pendukung ya, bahan pendukung untuk kalian masuk di jalur SNMPTN atau lolos di jalur SNMPTN. Nah, jadi itu sebagai pertimbangan PTN juga biasanya kalau kalian punya prestasi yang relate dengan jurusan yang kalian ambil. Oke, kayak begitu ya. Nah, itu penilaiannya. Nah, terus selanjutnya ada apa lagi? Di sini ada rasio alumni. Nah, rasio alumni yang diterima terus sama rasio alumni yang diterima daftar SNMPTN pada PTN tujuan siswa. Nah, jadi kalian itu kalau nanti milih PTN melalui jalur SNMPTN, ya, kalian harus melihat rasio alumni yang masuk di PTN tersebut. Nah, apakah ada alumni yang masuk, misalnya kalian pengen ngambil jurusan Kesehatan Masyarakat UI, Kesmas UI. Nah,
apakah di Kesmas UI itu ada alumni? Kalau misalnya ada alumni, ya berpotensi adik kelasnya juga bisa terbawa gitu. Artinya kalau adik kelas yang ngambil Kesmas UI, nah kemungkinan nanti, kalau kakak kelasnya ada di Kesmas UI, di apa namanya alumni dari 105 ada masuk di Kesmas UI, nah kemungkinan nanti adik kelasnya juga bisa berpotensi diterima. Gitu. Nah, maka dari itu kakak bilang tadi rasio alumni juga sangat dilihat dalam penilaian SNMPTN. Terus apalagi tren IPK alumni pada PTN tujuan siswa. Nah, jadi artinya kalian kalau misalnya kenal sama kakak kelasnya, kalian mau masuk Kesmas UI, nah, terus kalian kenal nih sama kakak kelasnya, tanyain IPK-nya berapa gitu, karena itu juga salah satu indikator PTN untuk melihat alumni-nya itu bagus atau enggak. Nah, kemungkinan kalau alumni-nya bagus, ya PTN akan mengambil adik kelas dari sekolah tersebut kayak gitu. Nah, jadi harus dilihat. Nah, yang terakhir, penilaian yang terakhir itu apa? Track record sekolah. Nah, track record sekolah gimana nih terhadap suatu PTN? Nah, misalnya di sekolah tersebut pernah lolos, ada anak yang lolos SNMPTN. Nah, kemudian anak tersebut menolak SNMPTN tersebut. Nah, itu akan menjadi nilai yang minus ya. Menjadi nilai minus oleh suatu PTN. Gitu. Katakanlah sekolah A, ya siswanya pernah diterima di UI ya melalui jalur SNMPTN. Nah, tapi siswanya itu menolak gitu atau nggak ngambil. Nah, itu menjadi penilaian PTN juga gitu kan. Nah, nanti siapa tahu ya di tahun-tahun berikutnya itu nggak bisa ikut atau misalnya nggak ada siswa yang lolos di PTN tersebut lagi kayak gitu ya. Jadi jangan sampai jangan sampai siswanya itu menolak SNMPTN karena itu akan menjadi nilai yang buruk ya terhadap PTN gitu ya. Jadi sekolah bisa di blacklist juga pada akhirnya gitu ya nanti. Maka dari itu kalian kalau misalnya nanti keterima di SNMPTN, upayakan harus diambil gitu, jangan sampai menjelekkan nama sekolah. Itu ya intinya seperti itu. Nah, jadi itu ya, itu indikator penilaian SNMPTN. Ya, mulai dari jenis kelas dan akreditasi sekolah sampai ke track record sekolah. Oke, kayak gitu ya. Nah, di sini apa sih yang menyebabkan kegagalan dalam SNMPTN? Pertama, kesalahan pilihan prodi PTN. Ya, jadi terkadang salah pilih nih ya, salah jurusan. Salah pilih jurusan itu ya biasanya pengennya jurusan ini gitu, tapi memaksakan jurusan ini. Nah, gitu kan. Terus tahu-tahu kamu masuk di jurusan yang nggak dipengenin. Wah, itu susah tuh, ya kan? Ngambil SNMPTN, tapi bukan jurusan yang dipengenin. Ternyata masuk. Nah, itu yang jadi masalah tuh, ya. Itu salah dalam memilih prodi. Akhirnya apa? Imbasnya nanti kalian menolak. Kalian ngajuin surat pengunduran diri. Nah, yang jelek siapa? Yang jelek nama sekolah, kayak gitu kan. Nah, pada akhirnya arahnya akan ke situ. Nah, terus yang kedua, kesalahan urutan pilihan prodi. Nah, jadi kalian kalau mau mengambil jurusan di SNMPTN, ya pertama harus mempertimbangkan daya tampung. Ya, yang kedua harus mempertimbangkan passing grade dari suatu jurusan. Ya, misalnya contoh kalian mau ngambil jurusan kedokteran UI sama kesehatan lingkungan UI. Secara passing grade ya itu lebih tinggi kedokteran, tapi kalian kebalik naruhnya misalnya. Yang ngambil yang kesehatan lingkungan dulu, baru ngambil yang kedokteran, itu akan menjadi kesalahan yang besar gitu. Nah, maka dari itu kalian itu harus tahu urutan pilihan prodi berdasarkan passing grade maupun daya tampung, ya maupun daya tampung yang ada di jurusan tersebut. Nah, maka dari itu kalau nanti kalau mau ngambil SNMPTN itu harus konsultasi dulu gitu kan. Konsultasi minimal ke Bu Nina gitu kan, ke guru BK ya, atau bisa Bu Mar atau siapa gitu. Nah, itu untuk apa tujuannya? Supaya kalian nggak salah dalam memilih jurusan dan juga nggak salah dalam memilih urutan jurusan gitu ya. Nah, terus yang ketiga, apa sih yang menyebabkan kegagalan dalam SNMPTN? Yang ketiga adalah tidak memenuhi standar minimal. Nah, jadi artinya kalian ini nilainya tidak memenuhi passing grade. Kayak gitu ya.
misalnya contoh ya, passing grade jurusan farmasi di UI itu 89 rata-rata rapotnya. Nah, tapi kalian nilai 83 rata-ratanya memaksakan untuk masuk ke farmasi UI. Nah, itu kan istilahnya ya, istilah dalam SNMPTN itu adalah itu kan udah perbuatan bunuh diri gitu. Nah, tapi tetap kalian memaksakan untuk ngambil itu. Nah, ya udah kalian udah tahu konsekuensinya, tapi tetap ngambil. Ya udah itu kan sama aja kayak bunuh diri gitu kan. Nah, jadi artinya harus pertimbangin hal-hal tersebut kayak gitu. Jadi itu ketiga penyebab utama kegagalan SNMPTN. Ya, pertama kesalahan pilihan prodi, yang kedua kesalahan urutan pilihan prodi, dan yang ketiga tidak memenuhi standar minimal, yaitu tidak memenuhi passing grade-nya. Nah, kayak begitu ya. Nah, maka dari itu, kakak mau mempromosikan nih. Jadi kakak sekalian mempromosikan bimbel SG. Nah, di SG itu ya ada namanya bimbingan PTN atau bimbingan kayak di sekolah itu namanya BK gitu ya, bimbingan konseling. Nah, kalau di SG itu ada namanya klinik pemilihan prodi dan PTN. Nah, atau disingkat itu KP3. Nah, di sini penjelasannya, bimbel SG memfasilitasi seorang konselor di setiap cabang untuk membantu siswa dalam memberikan informasi mengenai PTN dan pemilihan program studi berdasarkan kemampuan dan minat siswa. Nah, jadi kalau di SG itu orang yang menyarankan untuk PTN itu disebutnya konselor gitu ya. Kalau di sekolah itu kan guru BK gitu. Nah, tapi kalau di SG itu disebutnya konselor. Nah, kebetulan kalau di SG yang lokasinya ada di SG Arundina ini, yang ada di Arundina, nah, Salemba Group yang ada di Arundina ini, kebetulan konselornya itu kakak sendiri. Nah, jadi kalau kalian nanti, ya kalau berminat di SG, daftar di SG, nanti bisa berkonsultasi dengan kakak untuk pemilihan jurusan. Oke, nah pertama kita lihat di sini apa sih konseling itu. Yang pertama, SG menunjuk seorang konselor untuk membantu siswa dalam memilih jurusan dan universitas berdasarkan kemampuan dan minat siswa, serta membantu memberikan informasi mengenai PTN. Nah, jadi konselor itu tugasnya adalah membantu siswa dalam memilih jurusan, sama yang kedua itu melihat kemampuan dan minat siswa, gitu, dan memberikan informasi mengenai PTN. Nah, yang kedua, SG menyediakan aplikasi online, klinik.snmptn.com, yang memudahkan siswa untuk menganalisis nilai berdasarkan pilihan dan universitas. Nah, aplikasi ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi, fasilitas yang diberikan oleh SG yang kedua adalah punya aplikasi untuk melihat rasionalisasi nilai. Nah, jadi, nilai rata-rata 85 itu kira-kira masuk mana ya? Gitu. Nah, itu ada aplikasinya nanti kalau kalian bimbel di SG. Pertama ada konselornya, ada orang yang menyarankan jurusan, dan yang kedua ada aplikasi, kalian bisa ngelihat sendiri nanti. Kayak gitu. Kira-kira nilai sekian itu logisnya atau rasional itu masuk mana, kayak gitu. Ya, jadi itu kira-kira fasilitas yang dimiliki oleh SG. Nah, maka dari itu kalau kalian bingung gitu kan, mau ngambil jurusan apa sih gitu kan, mau ngambil kampus di mana gitu kan, terus info tentang PTN itu apa aja, di SG itu ada namanya seorang konselor dan bisa membantu kalian dalam pemilihan jurusan tersebut. Oke, kayak begitu ya kira-kira, dan orang itu disebutnya konselor ya. Nah, begitu ya. Nah, ini platform aplikasinya yang dimiliki oleh SG gitu ya. Nah, ini platformnya. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik semua. Silakan kalau ada yang mau tanya, boleh. Ayo, siapa yang mau nanya? Ayo, Tengku, mana Tengku? Ada Tengku nggak ya? Tengku nggak datang ya, Tengku? Aldi? Tengku nggak datang ya, Cup ya? Enggak deh, Bu, kayaknya. Ada ya? Isma nanya, Isma kayaknya aktif nih anaknya nih. Iya, silakan bertanya. Iya, boleh Isma, silakan. Pertanyaannya klasikal itu, Cup. Jawab, Cup. Kenapa, kalau jadi yang pertama di universitas itu gimana? Isma tadi nanya. Di chatnya itu ada, dijawab, Cup.
Jadi Kak, kalau kita jadi yang pertama di Ah, ah, gimana Kak? Maksud saya yang iya. pertama gimana nih? Kakak Nggak ada alumninya gitu loh mungkin. Ya, Nggak ya. ada alumninya gitu Kak. Jadi kita nyoba gitu kan selalu ada yang pertama tuh Kak. Tapi bisa Oke, benar Isma. Ini pertanyaan bagus nih ya. Jadi istilahnya tuh Isma itu pembuka jalur ya, kayak gitu ya. Ya, nggak Uh, jalan. Membuka jalan gitu. Nah, itu kemungkinan bisa ya Bu Dina ya. Soalnya pernah Saya itu kemungkinan bisa. Jadi dulu pernah ceritanya gini. Ada angkatan kakak dulu ya, dia itu masuk ITB. Nah, itu sebelumnya itu nggak pernah ada sama nggak sekali. terima. Nggak pernah ada sama sekali alumninya, dan itu bisa berpotensi masuk. Nah, kemungkinannya ada gitu, cuman itu kemungkinan yang sangat kecil ya Bu ya, bisa ya, cuman itu Iya, iya. gitu. Nah, kalau misalnya gini, kenapa kakak bilang kita harus mempertimbangkan rasio alumni, karena memang kalau ada alumni itu potensi masuk ke jurusan tersebut itu lebih berpeluang gede. Nah, kalau misalnya kita sebagai pembuka jalur itu bisa aja sebenarnya, cuman peluangnya itu peluang-peluang yang abstrak, artinya peluang yang susah dilihat gitu. Kemungkinan ada, cuman kecil banget gitu. Nah, itu kemungkinan bisa sih kayak gitu sih Isma. Nah, Kayak Kak Remi ya. Kak Remi itu dia, ibu tambahin dikit ya Cuk. ya betul Bu. Kak Remi itu dia nilainya rata-rata 88. Matematikanya 90 ya kalau nggak salah. Terus bahasa Inggrisnya itu 87 apa 86 ya. Emang dia buka jalan pertama yang jalur rapot masuk ITB. Kita juga nggak nyangka ya Cup ya. Betul Bu, saya sendiri juga sebagai temannya dia nggak nyangka juga sih. Sampai kita teriak-teriak di BK, wah ranking gitu nggak nyangka, itu nggak nyangka banget. Tapi karena nilainya juga mendukung ya, gitu ya. Mungkin dari situ kali. Gitu. Betul. Jadi kalau Kak Yusuf ini kan dia di IPS peringkat 2 umum ya, Sub. Kamu peringkat 2 umum apa 1 umum ya, Sub? peringkat 1 pernah, 2 pernah. Iya, peringkat 1 umum ya di IPS. Jadi ya lumayan lah gitu ya. Lumayan pintar untuk IPS, Pak Kak Yusuf perwakilannya gitu. Ya, jadi Kenapa Isma? Kenapa Isma? Isma tadi pengen nanya lagi ya? Tidak Bu. Hah? Udah Bu, terima kasih Bu. Oh gitu. Coba Cup, tadi apa mau ngomong apa Cup? Oh iya, jadi kemungkinan gini sih, benar yang tadi Bu Nina bilang ya. Jadi si Kak Remi ini dia sebagai pembuka jalur di ITB, terus juga dia nilainya emang tinggi-tinggi banget gitu. Jadi artinya gini, Isma kalau memang mau sebagai pembuka jalur, nah itu ada apa namanya, ada yang harus dilihat lagi nih indikatornya nih. Nah, diantaranya itu adalah nilai-nilai itu harus tinggi gitu, nilai-nilai itu harus apa ya, wah pokoknya tinggi banget deh. Nah itu kemungkinan bisa berpotensi membuka jalur tuh Isma, kalau nilainya bisa apa namanya tinggi lah, ya, ibaratnya gitu sebutannya. Nah jadi kayak gitu sih, mungkin ya, ada yang mau ditanyain lagi gak mengenai SNMPTN? Terima kasih Kak. Ya sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain mengenai SNMPTN? Boleh? Shirley kali itu Sub. Siapa Bu? Shirley kali Kak. Oh, Shirley Syahrani, mau nanya apa Shirley? Oh, Shirley Syahrani, silakan Shirley, boleh. Shirley. Atau yang lain, mau nanya yang lain? Oh, situ Shirley ngangkat tangan tuh. Ya, nanya apa Sub? Shirley. Oh, ada tuh. Navita ada. Oke, Navita nanya, Kak, kalau PTN yang diutamakan yang di daerahnya dulu atau gimana? Oke, nah jadi kalau misalnya untuk jalur SNMPTN, ya kemungkinan presentasi sekolah yang ada di daerah tersebut itu biasanya lebih diutamakan. Nah, kalau sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya ada datanya kan Bu ya, di LTMPT ya, jadi kampus ini tuh kebanyakan dari mana yang diterima gitu kan ya. Oh, tahun ini nggak ada Cup? Nah, iya, tahun ini tuh nggak ada datanya. Mungkin karena pandemi ya? Mungkin. Kalau tahun sebelumnya kan kelihatan jatah anak keluar daerah berapa misalnya. Kamu si Novita itu milihnya di Surabaya gitu kan. Jatah anak-anak yang di luar Surabaya berapa gitu. Tahun sebelumnya bisa dilihat. Tapi pada saat COVID ini nggak bisa kelihatan. Kenapa itu ya? Tahun ini nggak kelihatan ya Bu ya? Ya, nggak kelihatan. Nah, maka dari itu gini sih, kalau Novita mau ngambil di daerah,
sebenarnya kampus tersebut nggak ngambil dari daerahnya banget sih. Jadi artinya masih ada luar daerah yang berpotensi untuk masuk di jalur SNMPTN. Nah, tapi dari segi presentasinya memang kecil, gitu ya. Karena di Undip juga kan kakak kelas kalian juga ada tuh yang masuk di Undip gitu kan, jalur SNMPTN. Nah, berarti kan bukan berarti SNMPTN itu mengutamakan siswa daerahnya gitu kan, tapi itu mungkin aja siswa luar daerah itu masuk, tapi presentasinya memang sangat kecil gitu kan. Nah, kalau untuk upayakan sih seharusnya kalau kalian mau ngambil SNMPTN memang harus di Jakarta gitu kan, atau sekolah yang kampusnya itu sekolah yang dari Jakarta dan kampusnya itu di Jakarta gitu. Itu berpotensi besar. Nah, kalau misalnya kalian ngambil di luar Jakarta itu bisa, memang presentasinya memang kecil. Kayak gitu sih kira-kira Novita. Ada lagi tuh Kak Yusuf yang nanya. Oke, ada lagi si siapa nih? Isma lagi ya? Bukan. Oh iya, iya. Shirley ya, Kak kita, Shirley. Kak, kalau kita pilih univ di luar kota, apa cuma bisa satu jurusan? Oke. Yang kayak kemarin tuh syaratnya. Oke, jadi gini Shirley, untuk kalau kita mengambil jalur SNMPTN, nah itu kalau misalnya kita ngambil luar kota, ya kan ngambil jurusannya dua doang nih. Nah, satu misalnya di luar kota, yang satunya lagi itu harus di Jakarta. Itu kalau mau ngambil dua. Tapi kalau misalnya mau ngambil di luar Jakarta ya, di luar daerah gitu, ya itu satu aja berarti. Artinya misalnya ngambil di Surabaya, ya udah Surabaya aja gitu. Satu jurusan apa satu universitas, Cu? Satu jurusan, Bu. Satu universitas dua jurusan, dua daerah. Iya, boleh kayak gitu. Jadi gini, maksudnya gini. Kalau misalnya di luar Jakarta, udah di univ itu aja, nggak boleh di univ-univ lain lagi gitu maksudnya. Jadi misalnya diambil di IPB, ya IPB aja, nggak boleh ngambil univ yang lain. Iya. Nah, kalau misalnya IPB sama UNJ kan Jakarta, itu baru masih boleh kayak begitu kira-kira. Terus si Anin nanya itu. Oh, si Anin ini Bu yang kelas 12. Anin dia ini. Oh, Anin juga ada kelas 12. Iya, dia nanya, yang diperingatkan itu nilai 6 mapel doang apa seluruh mata pelajaran? Oke, nah Kak yang berdasarkan 6 mapel. Oke, jadi gini, dari penilaian utama sebenarnya kan 6 mapel ya, yang tadi pelajaran utama tuh. Nah, tapi gini, nanti pada saat kalian masuk ke mendaftar PDSS, itu semua pelajaran kan ya Bu ya? Setahu saya semua pelajaran deh pas PDSS. Enggak, kalau ya, PDSS semua, kepada PDSS semua. Ya, betul. Semua SNMPTN kita masukkan 6 mapel aja kemarin. 6 mapel aja gitu ya. Jadi untuk PTN 6 mapel, tapi untuk PDSS nanti itu semua pelajaran ya, semua pelajaran yang ada di rapot kalian gitu. Nah, tapi pemeringkatan 6 mapel, pemeringkatan 6 mapel doang. Pemeringkatan 6 mapel. Nah, kalau gini, kenapa PDSS itu semua mata pelajaran? Nah, itu contohnya itu kayak apa sih, kayak jurusan IPS ya. Seperti jurusan IPS itu dia ada boleh ngambil jurusan seni. Nah, itu jadi biasanya tuh nilai-nilai selain nilai 6 mapel itu, nah kan ada jurusan seni budaya nih. Nah, itu juga termasuk masuk dalam pembobotan untuk masuk ke jurusan seni. Ya, karena kan kalau dilihat dari 6 mata pelajaran kan pelajaran seni nggak ada yang relate nih gitu kan. Nah, jadi gunanya nilai di PDSS itu adalah untuk melihat pembobotan jurusan kesenian kayak gitu kira-kira. Jadi seperti itu. Terus kayak misalnya masuk jurusan olahraga. Nah, kalau masuk jurusan olahraga itu kan dari 6 mapel itu nggak ada yang relate, nggak ada yang nyambung gitu kan. Nah, tapi dengan adanya nilai PDSS itu kan ada nilai penjaskes kan. Nah, itu bisa dilihat nilai penjaskes dari situ kayak gitu kira-kira. Terus Isma Kak Yusuf nanya, UI itu Jakarta apa Jawa Barat? Oke, UI itu Jakarta Isma. Jadi kalau misalnya nanti kalau misalnya saya milih UI berarti di luar kota dong Kak? Enggak. UI itu termasuk dalam regional Jakarta. Gitu Isma ya. Oke. Terus, ada lagi ya? yang nanya? Silakan. Boleh silahkan di chat.
Alhamdulillah, itu alhamdulillah dia Bu. Senang dia. Oke. Isma, ada yang lainnya? Ada lagi? Silakan. Silakan yang mau nanya, kalau enggak kita ini ya, Kalau nggak cukupkan ada, dulu kita, ya. Kita cukupkan dulu ya. kita lanjut lagi ya, kalau nggak ada ya. Oke, sebentar ini mungkin lanjut dulu kali ya Bu ya. Oh iya, silakan. Oke, lanjut dulu ya. Nah, Tinggal 10 tadi menit lagi. kita udah membicarakan mengenai SNMPTN. Nah, sekarang kita bahas tentang SBMPTN nih. Nah, UTBK SBMPTN ini adalah jalur yang kedua, yaitu jalur tes, gitu ya. Nah, kalau tadi kan jalur rapot nih, jalur undangan. Nah, kalau sekarang jalur UTBK, ya, atau jalur tes, gitu. Oke, lanjut. Nah, UTBK atau SBMPTN 2021. Nah, di sini metode tesnya itu apa? Metode tes itu UTBK itu adalah ujian tulis berbasis komputer. Nah, yang tadi kakak bilang ya, UTBK itu kalian tesnya pakai komputer, jadi tinggal klik-klik aja gitu. Kalau zaman dulu kan masih ngebulet-buletin tuh, pegel gitu kan. Nah, kalau sekarang itu udah pakai komputer ya, udah lebih canggih. Nah, terus materi tesnya itu ada apa aja? Nah, materi tes itu ada TPS, yaitu tes potensi skolastik. Nah, dan tes kompetensi akademik. Nah, jadi skolastik itu pelajaran apa aja? Di situ nanti ada kemampuan baca dan menulis, ada kemampuan kuantitatif gitu, terus ada kemampuan penalaran umum. Nah, itu jadi isi TPS itu tuh kayak soal-soal logika gitu loh. Nanti ya, yang gambar-gambar gitu, yang deret dan baris. Nah, itu soal TPS tuh kayak begitu nanti. Nah, kalau yang tes kompetensi akademik ya TPA itu adalah pelajaran-pelajaran utama di IPA. Nah, contohnya misalnya matematika IPA, biologi, kimia, sama fisika. Nah, itu adalah TPA. TPA itu adalah 4 pelajaran tersebut. Begitu ya. Nah, terus kelompok ujiannya. Nah, kelompok ujiannya itu ada saintek, ada sosum, sama ada campuran. Nah, kalau saintek itu adalah tes yang untuk jurusan IPA. Nah, kalau sosum itu untuk IPS. Nah, kalau yang campuran itu adalah jurusan untuk IPA dan IPS. Artinya gini, kalian misalnya pengen ngambil 2 jurusan. Ya, pengen ngambil jurusan akuntansi sama pengen ngambil jurusan farmasi. Itu kan yang satu IPS, yang satu IPA. Nah, kalian kalau mau milih kayak begitu, itu ikut kelompok yang campuran. Gitu. Nah, tapi yang campuran ini kalian tesnya itu IPA sama tes IPS gitu. Nah, makin pusing deh tuh ya yang campuran gitu. Nah, jadi kalau saran kakak sih mending kalian pilih aja kalau misalnya memang mau saintek, saintek. Kalau misalnya mau lintas jurusan, langsung aja ikut yang sosum, belajar yang sosum ya. Kalau gini sih itu pilihan ya sebetulnya. Tapi kalau misalnya kalian apa sih kalau misalnya kalian pilih salah satu saintek atau sosum itu lebih mending dibandingkan ikut yang campuran. Kenapa? Karena kalau campuran itu tambah bikin kalian pusing gitu kan. Ya, dan juga biayanya mahal juga untuk pendaftarannya gitu kalau yang campuran. Gitu ya. Nah, jadi saran kakak mending pilih aja salah satu saintek atau sosum. So, kalau campuran itu terserah kalian gitu ya. Nah, terus pelaksanaan tes. Nah, kalau tahun ini ya itu dilaksanakan dalam 2 gelombang. Nah, jadi untuk tes UTBK nanti kalian boleh milih ya waktunya kapan, tempatnya di mana. Nah, waktu sesi tesnya itu jam berapa. Jadi boleh milih pelaksanaannya. Gitu ya. Nah, hasil tesnya nanti setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Ya, secara individu akan diberikan. Nah, terus, kesempatan tes setiap peserta diperbolehkan mengikuti tes hanya 1 kali. Nah, jadi untuk tahun 2021 tesnya itu cuma sekali. Ya, kalau tahun sebelumnya tuh tahun 2019, tahun 2018 itu tesnya 2 kali. Nah, jadi kalau misalnya yang tes pertama belum maksimal bisa ikut tes yang kedua. Gitu. Nah, nanti buat daftar ke PTN milih mau nilai yang mana nih. Nilainya ambil yang nilai yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi gitu ya. Nah, tapi kalau untuk tahun sekarang itu beda lagi sistemnya. Ya, kalau tahun 2021 itu tesnya cuma sekali. Dan itu milih PTN sama milih jurusan itu sebelum tes.
Tuh, sebelum tes milihnya. Kalau dulu kan sesudah tes nilainya keluar baru milih jurusan. Nah, kalau yang tahun sekarang nih kakak kelas kalian tahun 2021 itu tesnya sekali dan juga milih jurusan sama milih universitasnya itu sebelum tes. Nah, nanti berarti pengumumannya itu tinggal lolos atau enggak. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita nggak tolak ukurnya itu hanya dari tryout nilai gitu ya. Jadi ngeliatnya tuh dari tryout nilai, terus mau ngambil jurusan apa. Nah, baru abis ngambil jurusan, milih jurusan, baru tes. Nah, jadi itu ya, itu alurnya seperti itu untuk tahun 2021. Gitu ya. Nah, syarat peserta UTBK SBMPTN tahun 2021. Nah, syaratnya itu untuk tahunnya 2021 apa aja? Syaratnya itu adalah siswa kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021. Nah, nanti kalau tahun kalian berarti kan dilaksanakan tahun 2022 nih. Nah, berarti siswa atau kelas 12 yang pada tahun 2022. Gitu. Nah, terus yang boleh ikut siapa lagi? Lulusan SMA, SMK sederajat tahun 2019, tahun 2020, atau lulusan paket C tahun 2019 dan 2020. Nah, jadi 3 tahun itu masih boleh ikut UTBK. Nah, nanti kan kalian kan ikutnya berarti UTBK tahun 2022 nih. Nah, berarti yang boleh ikut itu siapa? Yang boleh ikut itu berarti angkatan 2021 masih boleh ikut, angkatan 2020 masih boleh ikut. Nah, jadi pesaing kalian ini di UTBK 2022 nanti nggak cuma teman seangkatan, tapi kakak kelas kalian yang tahun 2021 masih boleh ikut, yang tahun 2020 masih boleh ikut. Nah, jadi pesaingnya tuh ada lintas angkatan gitu ya. Nah, jadi nggak cuma seangkatan doang nih saingannya nih, tapi yang angkatan-angkatan di atas kalian juga bisa berpotensi menjadi pesaing kalau mereka belum dapat PTN. Nah, kayak begitu ya. Nah, terus untuk biaya UTBK, Saintek atau Sosum itu bayarnya 200.000. Nah, kalau yang campuran itu bayarnya 300.000. Nah, yang tadi kakak bilang kalau ikut campuran biaya pendaftarannya lebih mahal ya, tapi itu pilihan terserah kalian. Ya. Tapi saran kakak jangan karena pusing gitu. Karena materi bukan karena biayanya mahal, karena materi yang dipelajarin banyak nanti. Gitu. Nah, oke ya. Nah, jadi untuk tahapan UTBK itu pertama daftar di portal ltmpt.ac.id, terus yang kedua tes UTBK, yang tiga registrasi SBMPTN. Ya. Nah itu kira-kira alurnya gitu. Ya. Nah terus, di sini kakak mau menjelaskan mengenai sistem penilaian UTBK SBMPTN. Nah sistem penilaian itu ada nilai mentah sama nilai akhir. Nah bedanya apa? Nilai mentah itu adalah kalau kalian menjawab jawaban itu, kalau benar berarti poinnya 1. Kalau kalian salah menjawab soal tersebut, itu poinnya 0. Kalau kosong, poinnya juga 0 gitu. Nah, artinya apa? Nggak ada pengurangan poin gitu ya. Jadi nggak ada sistem plus dan minus gitu ya. Kalau zaman dulu kan SBMPTN itu kan ada sistem kalau benar itu 4 poin dapatnya, kalau salah itu minus 1 poin. Nah, kalau sekarang nggak ada nilai kayak gitu. Sekarang itu cuman penilaian nilai mentahnya itu adalah benar 1, salah 0, kalau kosong 0. Gitu ya. Nah, tapi di nilai akhirnya ada menggunakan teori respon butir. Nah, jadi memperhitungkan semua soal yang bisa dijawab pada soal kategori mudah, sedang, dan sukar. Nah, jadi pada UTBK sekarang ini ya ada menggunakan namanya teori respon butir. Nah, maksudnya apa tuh? Nah, jadi dalam soal UTBK itu ada levelnya. Ya, ada soal yang levelnya mudah, ada soal yang levelnya sedang, ada juga soal yang levelnya itu sulit. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya soal dikatakan kategori soal mudah, itu apabila kebanyakan siswa bisa menjawab soal tersebut. Nah, kalau misalnya soal sedang, itu sebagian siswa bisa menjawab soal tersebut. Nah, tapi kalau soalnya sulit, itu adalah soal yang sulit dan dan siswa itu nggak bisa jawab. Artinya jarang siswa yang benar pada jawaban soal tersebut. Kayak gitu. Nah, itu dikatakan soal yang sulit. Nah, jadi kategori soal mudah, soal sedang, sama soal sulit itu pada saat mengerjakan. Nah, kalau siswa banyak yang nggak bisa jawab soal tersebut, maka dikatakan soal itu adalah soal yang sulit atau soal yang sukar. Nah, kalau misalnya ada siswa yang benar
menjawab soal yang sulit, maka dia poinnya lebih tinggi dari pesaing-pesaing lain. Nah, maka dari itu kalian akan mendapatkan keuntungan di soal yang sulit. Kalau kalian bisa jawab soal sulit, nah maka kalian poinnya lebih tinggi daripada pesaing kalian yang lainnya. Nah, jadi penilaian UTBK kayak gitu ya. Upayakan kalian itu kalau bisa jawab yang soal yang susah nih gitu. Karena kebetulan poin yang soal yang susah ini lebih tinggi daripada soal yang mudah. Karena kebanyakan orang pasti bisa menjawab soal mudah, kayak gitu prinsipnya. Ya, jadi kesimpulannya kalau misalnya kita jawab asal-asalan boleh gak sih Kak? Itu sebenarnya boleh aja, cuman nanti poinnya itu akan rendah kalau kita jawab ngasal. Nah, karena sistem akan melacak nih, oh ini jawabannya ini asal-asalan, itu ketahuan, kayak gitu. Nah, itu poinnya akan rendah nanti. Nah, upayakan sama aja sih prinsipnya. Kalau kalian nggak tahu, mending kosongin. Ya, kalau misalnya kalian tahu, jawab, kayak gitu aja. Ya, prinsipnya yang penting kayak gitu untuk UTBK. Nah, terus penilaian untuk SBMPTN UTBK ini apa penilaiannya? Nah, penilaiannya itu adalah pertama, pilihan PTN, nah yang kedua pilihan program studi, yang ketiga daya tampung, yang keempat jumlah peminat, yang kelima nilai UTBK, yang keenam keketatan. Nah, ini 6 indikator yang perlu kalian pahami untuk memilih jurusan pada SBMPTN. Ya, pertama pilihan PTN-nya harus benar gitu ya. Jangan yang rendah dulu dipilih baru yang tinggi gitu. Nah, upayakan tuh yang PTN yang bagus dulu yang pertama. Yang kedua baru PTN yang sedang-sedang aja gitu. Yang kedua pilihan program studi harus tepat. Ya, pilihannya itu jangan asal-asalan. Nah, juga yang ketiga kita harus memperhatikan daya tampung ya untuk di SBMPTN. Nah, daya tampungnya dilihat, jumlah peminatnya dilihat, ya nilai UTBK juga ya. Kita harus mempertimbangkan nilai UTBK. Nah, kalau sekarang kan nggak tahu nih ya. Jadi milih jurusannya sebelum tes, ya berarti nggak tahu nilainya. Nah, jadi patokan nilainya gimana nih? Nah, patokan itu dari tryout SBM aja. Gitu. Kalian pernah menyentuh angka 600 nggak? Kalian pernah menyentuh poin 700 nggak gitu kan? Nah, itu jadi harus dilihat tuh ya untuk pemilihan jurusan di SBMPTN. Nah, sama ngelihat keketatan. Nah, keketatan itu semakin persenannya kecil, maka jurusan tersebut itu semakin sulit untuk dimasuki. Ya gitu ya untuk penilaian SBMPTN. Nah, ini contoh hasil UTBK SBMPTN. Nah, contohnya kayak gini nih. Ya, nilai TPS-nya berapa poinnya. Nah, nilai sosumnya berapa poinnya. Nah, nanti akan keluar nilai seperti ini. Nah, selain keluar hasil kayak gini, juga keluar hasilnya lolos atau enggak kalian di jurusan yang kalian pilih. Nah, kayak gitu kira-kira ya contohnya. Nah, ini persaingan SBMPTN ya dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Ya, kebetulan yang tahun 2020 belum kakak masukin ya. Jadi patokannya sampai tahun 2019 aja dulu. Nah, di sini pendaftarnya itu semakin banyak ya, bertambah. Ini di tahun 2018 paling banyak nih 860.000 orang. Nah, di 2019 menurun 714.000 orang. Nah, daya tampungnya semakin ke sini semakin besar ya. Dan keketatannya juga ya itu fluktuatif ya, artinya berubah-ubah. Nah, jumlah PTN semakin ke sini tuh semakin banyak. Jumlahnya semakin banyak gitu ya. Dulu PTN tahun 2014 masih 64 jumlahnya. Nah, sekarang jumlahnya di tahun 2019 nih ya, terakhir itu 2019 itu jumlah PTN sebanyak 85 di seluruh Indonesia. Nah, jadi semakin ke sini semakin banyak jumlah PTN, semakin banyak pilihan juga kalian untuk masuk ke PTN. Kayak gitu kira-kira ya. Nah, terus kalau gimana sih caranya memprediksi kelulusan SBMPTN? Nah, caranya itu adalah, nah pertama nih ya kita lihat di sini, ini kan range nilai. Nah, orang yang paling banyak mendapatkan nilai itu di nilai 500, ya 400 sampai nilai 600 gitu ya. Nah, ini nilainya nih, poinnya. Nah, poin 400 sampai poin 600 ini banyak nih orang yang dapat nilai di sini. Nah, ini presentasinya 34% sama 32%. Nah, sedangkan siswa yang mendapat poin 600 ke atas itu sangat dikit. Nah, itu 14%,
Nah, itu range 700 sampai 800 itu 33% ya, 3,20%. Nah, range 800 sampai 900 itu 0,39%. Nah, jadi orang yang mendapatkan nilai di atas 600 itu dikit. Tapi ya kalian tuh kalau mau ambil UI lah, katakanlah kita ngambil UI, itu poinnya tuh harus di atas 600 gitu ya. Jadi jurusan-jurusan di UI itu kebanyakan poinnya itu di atas 600. Gitu. Jarang poin-poin yang di bawah 600 kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu kira-kira ya kalau kalian mau masuk melalui jalur SBMPTN, nah upayakan nilainya harus di atas 600. Intinya gitu deh sebenarnya. Jangan sampai di bawah 600. Gitu. Itu kalau kalian mampu ya, kalau kalian bisa gitu. Oke, kayak begitu kira-kira ya. Nah, jadi kakak mau jelasin nih ya. Jadi di SG itu ada namanya fasilitas tryout CBT. Nah, jadi SG itu punya fasilitas tryout CBT untuk melihat peluang masuk ke PTN melalui jalur SBMPTN. Nah, jadi nanti ada tryout CBT, terus kalian juga dapat hasilnya. Nah, dan juga langsung bisa dilihat apakah hasil poin segini bisa lolos di PTN yang saya pengen, ya perguruan tinggi yang saya pengen. Nah, itu ada di aplikasi SG. Nah, kalau kalian berminat di SG, nah nanti SG akan mengadakan tryout CBT dan melihat hasil poin kalian bagaimana nih peluang untuk masuk ke jurusan tersebut. Nah, kayak gitu ya kira-kira. Oke, sebelum kita lanjutin nih, ada yang mau ditanyain dulu gak dari kalian mengenai info SBMPTN? Bahkan tadi dari penilaian SBMPTN, dari pelaksanaannya, sampai pemilihan jurusan di SBMPTN. Boleh kalau ada yang mau ditanyain, silakan. Yang bertanya silakan. Ya, boleh yang mau ditanyain. Lanjut aja kali ya, Kak? Lanjut, Bu. Berarti, Bu, ya? Tinggal 5 menit lagi nih. Oke deh, sip. Kalau gitu, oke kita lanjut aja ya. Nah, jadi di sini kita lanjutin aja ya. Nah, di sini kakak mau promosiin nih siswa-siswa yang lolos di SG itu dari mana aja. Nah, dari 105 ada nih, ya dari 105 itu ada Zahra Putri, ya Zahra Putri ini lewat jalur SNMPTN gitu kan, dia dari SMA 105. Nah, dia jurusannya itu antropologi Undip. Bener ya Bu ya, antropologi Undip ya? Iya. Ya, dia SNMPTN. Terus ada Kalita Tafiana juga nih, dia itu jalur PPKB D3 UI dia. Gitu. Terus ada Edward Sebastian, Edward ini dia pendidikan ekonomi ya tahun lalu. Terus ada Wian juga, Wian ini lolos lewat jalur SBMPTN, dia masuk sosiologi Unbrau gitu. Ya, terus ada Sadatina Mutiara nih, ya ada Sadatina Mutiara, dia lolos lewat jalur SIMAK UI. Nah, itu jurusan sastra Belanda gitu ya. Nah, terus ada siapa lagi di sini? Nah, ada Winiar Artanti, dia D3 IPB, ya akuntansi deh kalau nggak salah deh. Ada Winiar Artanti, terus ada Rizky Rahmatullah, ilmu komunikasi UPN, gitu kan. Nah, terus ada Martuna Rivaldo, dia ilmu kesejahteraan keluarga di UNJ, lewat jalur mandiri. Ya, terus ada Farel Sinatria, dia masuk teknik di UI. Nah, sama si Noval ini UPN jurusan teknik mesin deh nggak salah. Ya, dia lewat jalur mandiri gitu ya. Nah, jadi ada Fuad juga gitu ya. Nah, terus di sini juga ada tahun sebelumnya nih yang tahun 2018 2019 ada Farah ya dia itu sastra Inggris UI, ada Renal gitu, ada Neva. Neva ini dia di UI juga, cuman dia ngambilnya jadi di UNJ, ngambil pendidikan ekonomi karena dia masuk 2 jalur. Ya, masuk di aktuaria juga di UI, masuk juga di pendidikan ekonomi. Akhirnya dia ngambil yang ekonomi. Nah, terus ada Nadia Gracia, itu dia di sastra Prancis Unpad gitu. Terus ada Revina di ilmu politik Unpad. Terus ada Alvina, ada di Untirta, ya, ada si Damar dan lain-lain. Banyak nih ya. Nah, jadi banyak nih alumni-alumni dari 105 lumayan juga gitu dan mereka pinter-pinter juga nih gitu. Nah, jadi alumni kalian juga banyak nih gitu kan. Kalian juga semoga bisa mengikuti jejak mereka gitu. Nah, kakak juga mau jelasin di sini ada pembagian kelas ya di SG itu. Kalau kelas reguler itu 15 orang,
Excellent itu 12 orang, eksekutif itu 6 orang. Nah, tapi karena selama pandemi ini ya, kelas reguler itu jadi isinya 9 orang, yang excellent itu isinya 6 orang, kalau yang eksekutif isinya 4 orang. Nah, jadi kalau kalian berminat di SG dan daftar pada saat pandemi seperti ini, nah itu isinya terbatas, ya dibatasi dan di jarak-jarak gitu duduknya, gitu ya. Jadi reguler 9, excellent 6, eksekutif 4 gitu ya. Nah, terus di sini Bimbel SG itu memakai protokol kesehatan yang ketat. Nah, jadi kalian bisa lihat biayanya di sini ya. Untuk yang reguler itu lihat biayanya di sini. Nah, kalau untuk sampai akhir Maret, kalian daftar sampai akhir Maret ini, ya kalau lunas itu 5.400.000, yaitu yang reguler. Apa yang kelas 11 ya. Nah, kalau untuk yang nanti kelas 12, Kak, saya daftarnya sekarang tapi masuknya kelas 12 aja ah. Nah, kalian harganya sekian 5.700.000. Nah, kalau ekstra itu maksudnya apa? Ekstra itu adalah kalau kalian mengajak 2 teman kalian. Ya, minimal kalian ngajak 2 teman kalian, kalian akan dapat diskon ekstra. Kayak gitu. Oke ya, kayak gitu kira-kira ya. Nah, lokasinya ada di mana sih? Nah, SG itu lokasinya kebetulan kakak yang di Arundina. Ya, di Arundina itu samping Kopi Forestry. Gitu ya. Nah, jadi itu di Arundina. Nah, kalau kalian mau datang ke SG, ya ke Arundina. Gitu, datang. Atau misalnya yang di Cipayung, kalau rumah kalian dekat di Cipayung, ada di cabang Cipayung itu dekat SMA 64 gitu. Nah, tapi kalau kalian upayakan kalian ke Arundina aja dulu gitu, nanya-nanya dulu. Oke, nah di sini kakak mau bagiin voucher bimbel nih ya. Kakak mau bagi voucher bimbel ke kalian, tapi khusus yang bisa menjawab pertanyaan kakak. Nah, kakak akan memberikan satu pertanyaan. Kalau ada yang mau jawab, silakan angkat tangan dulu ya. Pencet angkat tangan, nanti baru jawab jawabannya. Nah, oke. Kakak mau kasih pertanyaan dulu nih ke kalian ya. Ya, supaya dapat voucher. Nah, dapat voucher itu nanti kalian bisa dapat potongan 500.000 kalau nanti bayar lunas untuk masuk ke Bimbel SG. Nah, nanti pokoknya kalian kalau dapat ini nanti datang aja ke SG gitu, tanya gimana syarat-syaratnya. Oke, nah kakak mulai aja ya pertanyaannya ya. Nah, pertanyaannya itu adalah di SG itu ya memiliki fasilitas yaitu klinik, PTN, dan prodi. Nah, di situ ya ada orang yang menyarankan jurusan, ada orang yang memberikan informasi tentang PTN. Nah, di SG itu orang tersebut disebut apa? Coba jawab silakan. Nah, Andin, jawab Din. Silakan Din, boleh. Endin, Monitor jawab bukan lah. Kak, monitor. Oke, Iya. Andin Akbar. Oke, konselor Andin ya. Namanya Andin Akbar tapi ternyata suaranya laki-laki. Adin. Oh, Adin Adin. Kak bacanya. kirain Adin. Andin. Kirain Andin namanya. Oke ya. Oh, Adin. Oke, Din. Apa Din? Konselor ya jawabannya ya? Ya. Oke, Tes, nggak tidur nih dia berarti. selamat Adin ya mendapatkan voucher bimbel 500.000. Nah, nanti kamu kan dibagiin Google Form ya. Nanti kamu isi identitas nomornya, nanti kakak kirimin voucher bimbelnya ke nomor kamu ya Din ya. Oke Din? Oke. Oke Makasih Din. banyak. Oke, sama-sama. Nah, terus terakhir nih ya, kakak mau promosiin juga. Jadi kalau kalian daftar periode ini ya, periode 1 sampai 31 Maret ya, kamu akan mendapatkan kartu flash BCA dari SG. Nah, jadi kalau daftar sekarang ini nih ya, bisa dapat kartu flash BCA dari SG. Nah, itu isinya berapa? Isinya tuh 50.000. Lumayan loh ya. Isi 50.000 bisa buat belanja di Indomaret, bisa buat e-tol gitu kan. Nah, nanti top up-nya juga bisa di Indomaret gitu. Nah, jadi kalau kalian daftar dalam periode tanggal sekian nih ya untuk tahun ajaran baru, nah kalian dapat kartu flash, lumayan tuh ya dapat kartu flash. Nah, itu kira-kira ya. Oke, sekali lagi selamat buat Adin Akbar ya. Nanti vouchernya kakak kirim melalui WA. Dan juga itu presentasi ya, presentasi yang sudah kakak lakukan itu mengenai info seleksi PTN.
Ya, nah nanti untuk kelanjutannya gimana Kak? Apakah akan berubah nih seleksi PTN? Nah, kita nggak ada yang tahu karena nanti untuk angkatan kalian ini panitia LTMPT itu harus rapat dulu. Nah, apakah keputusannya sama ataukah beda? Nah, nanti akan ada update selanjutnya gitu ya. Nah, mungkin itu aja ya presentasi yang barusan Kakak jelasin gitu. Itu jangan lupa kalian mengisi absen yang di Google Form ya. Untuk absennya udah dibagiin kan ya Bu Nina ya? Absennya udah kan ya? Udah, Kak, udah. Oke, absennya udah ya. Nah, absennya kalian jangan sampai lupa dan terima kasih banyak nih kalian udah mendengarkan info PTN yang Kakak paparkan tadi gitu. Terima kasih juga Bu Nina udah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan informasi mengenai PTN dan juga terima kasih pada adik-adik sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih atas kesetiaannya gitu ya. Semoga kalian segera nih daftar di SG nih ya, terutama Adin nih dan dapat voucher Din ya. Nah, kalau bisa daftar Din gitu kalau kamu berminat gitu. Oke. Ya gitu ya. Terima kasih Bu Nina, terima kasih banyak Makasih. semuanya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, dengan berakhirnya Kak Yusuf, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Semoga kalian lebih mempunyai wawasan tentang senam PTN maupun SBMPTN ya. Terima kasih, silakan Les. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Yo, sama-sama. Ucup. Ya Bu, ya Bu. Yusuf, jangan live dulu deh. Itu Oh, si iya, Bu. yang masuk ke UI siapa jurusan teknik itu si Si Farel Bu. Farel, dia jurusannya apa? Dia jurusannya itu bentar ya, saya cek dulu ya. Agak lupa juga sih Bu. Dia masuknya lewat SBM ya, kayaknya ya. SBM apa? SBM ya. SBM deh Bu. Teknik apa? Teknik mesin ya? Teknik, kalau nggak salah teknik mesin deh. Ntar saya cek Teknik dulu mesin. Iya, nanti kamu WA ke ibu ya, Yusuf ya. ya. Oke, nanti saya nomornya Bu, minta Bu. Maaf. Iya. 0815 0815 11 11 25 25 34 34 72. 72. Oke. Nanti saya WA ya Bu ya. Terus kan Farel itu kan dia ini ya, maksudnya kalau anak-anak lain itu dia memang sehari-harinya di kelas dia memang persiapannya serius gitu ya. Tapi kan Farel tuh dia hanya fokusnya SBM aja dia. Iya memang betul Bu, dia Jadi di kelas biasa-biasa aja. Ya memang dia di kelas juga di kelas apa ya, di kelas SD yang saya tahu juga anaknya nggak terlalu aktif gitu. Cuman emang dia rajin anaknya. Rajin ngebahas soal gitu aja dia ya. Makanya dia tuh, saya juga kaget dia tuh masuk 2 jalur Bu sebenarnya. Dia dia masuk jalur SBMPTN sama Mandiri Unpad. Dia dapat. Nah, dia akhirnya bilang UI tuh jadinya kayak gitu. Ambil yang UI ya. Oke. Emang dari kelas 3 awal tuh si Farel udah nggak belajar yang lain, tugas-tugas lain juga dia nggak kerjain gitu. Jadi dia tuh fokusnya latihan soal aja tuh, latihan soal SBM. Makanya itu. Setiap kemana-mana dia bawa buku soal itu doang udah. Emang rajin sih anaknya Bu, rajin banget. Iya. Oke deh Cup, gitu aja ya Cup ya. WA ya Bu ya. Ya, WA ke Ibu ya. Oke. Makasih ya Cup. Sama-sama Bu. Makasih Cup. Assalamualaikum. Salam.